Seorang pria kaya raya meninggalkan semua hartanya dan memilih hidup sebagai pemulung di jalanan. Setiap hari ia mengais sampah, tidur di tempat kotor, dan menahan lapar demi satu tujuan rahasia. Hingga suatu hari ia bertemu seorang ibu tua renta yang mengubah segalanya. Dari cerita masa lalu yang terdengar biasa, muncul petunjuk yang membuat jantungnya bergetar. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan turun tipis di atas gedung-gedung tinggi ibu kota, memantulkan cahaya lampu jalan yang berkilau di kaca jendela sebuah penthouse mewah. Di dalam ruangan luas itu, seorang pria berdiri diam menghadap jendela. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak pernah bisa dibeli oleh uang. Namanya Raka. Di balik jas mahal yang melekat di tubuhnya, ia adalah sosok yang dikagumi banyak orang. Usianya baru menginjak awal 30-an, namun namanya sudah tercatat sebagai salah satu miliarder termuda di negeri ini. Bisnisnya merambah kemana-mana. Teknologi, properti, investasi. Semua yang disentuhnya seolah berubah menjadi emas. Namun, malam itu Raka tidak sedang memikirkan angka di layar atau rapat penting esok hari. Tangannya perlahan membuka laci meja kerjanya. Di dalamnya tersimpan sebuah amplop coklat tua yang sudah lusuh di sudut-sudutnya. Amplop itu tak seharusnya berada di ruangan semewah ini, tapi Raka selalu membawanya kemanapun ia pergi. Ia duduk, membuka amplop itu perlahan. Isinya hanya selembar kertas fotokopi dan sebuah foto hitam putih yang sudah buram. Foto seorang bayi laki-laki dengan tanda lahir kecil di pundak kiri. Di balik foto itu, tertulis tulisan tangan yang hampir pudar. Anak ini dititipkan sementara. Semoga suatu hari bisa bertemu lagi. Raka memejamkan mata. Kalimat itu telah menemaninya sejak kecil. Sejak ia cukup besar untuk bertanya siapa dirinya. Sejak ia menyadari bahwa hidupnya dimulai bukan dari pelukan seorang ibu, melainkan dari tangisan di sebuah panti asuhan. Ia tidak pernah membenci siapapun, tidak pernah pula membenci ibu yang meninggalkannya. Namun ada ruang kosong di dadanya yang tak pernah terisi, bahkan oleh kemewahan paling mahal sekalipun. Malam itu, Raka membuat keputusan yang bahkan orang kepercayaannya tak pernah duga. Ia berdiri, membuka lemari pakaian besar yang dipenuhi jas rapi dan kemeja eksklusif. Namun tangannya tidak mengambil satupun dari sana. Ia justru berbalik ke sudut lemari, tempat sebuah tas besar disimpan rapat. Saat dibuka, isinya bukan pakaian mahal, melainkan kaos lusuh, celana robek, jaket tipis kotor, dan topi kusam. Pakaian yang telah ia siapkan sejak lama. Satu persatu, jas mahal dilepas. Jam tangan bernilai ratusan juta diletakkan di meja. Cincin, dompet kulit, ponsel khusus. Semua ditinggalkan. Saat ia mengenakan pakaian lusuh itu, bayangan di cermin berubah drastis. Wajah yang sama, tapi identitas yang berbeda. Raka tersenyum tipis, pahit. Ia turun dari penthouse tanpa pengawalan, tanpa sopir, tanpa kartu identitas. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia berjalan kaki di trotoar kota sebagai orang yang tak dikenal. Hari-hari berikutnya adalah awal dari dunia yang sama sekali asing baginya. Raka memilih sebuah kawasan kumuh di pinggiran kota, dekat pasar dan terminal lama. Tempat di mana orang-orang seperti dirinya nanti tidak akan diperhatikan. Ia belajar berjalan dengan langkah menunduk, belajar menahan pandangan, belajar berbicara seperlunya. Pagi pertama sebagai pemulung hampir membuatnya menyerah. Bau menyengat dari tumpukan sampah membuat dadanya sesak. Tangannya yang biasa menyentuh layar ponsel mahal, kini harus memilah plastik, botol, dan sisa makanan. Orang-orang berlalu lalang seolah ia tak ada. Beberapa memandang dengan jijik, beberapa tertawa kecil. Seorang anak kecil menunjuknya sambil bertanya pada ibunya, kenapa orang itu bau. Raka menggenggam karungnya erat. Inilah dunia yang mungkin pernah disentuh ibunya, pikirnya. Dunia yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca mobil mewah. Malam harinya, Raka duduk di pinggir jalan,
menghitung recehan hasil memulung seharian. Jumlahnya bahkan tak cukup untuk membeli makan layak. Saat itulah, untuk pertama kalinya, perutnya terasa benar-benar lapar. Bukan lapar yang bisa diselesaikan dengan pesan makanan, tapi lapar yang membuat kepala pusing dan tangan gemetar. Ia memandang langit gelap tanpa bintang. Di sudut kota yang dingin itu, seorang miliarder resmi menghilang dari dunia. Yang tersisa hanyalah seorang pria tanpa nama, tanpa status, dan tanpa kepastian. Dan di tempat inilah, takdir mulai bergerak pelan menuju pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi datang tanpa suara jam alarm. Raka terbangun karena dingin yang merayap dari aspal ke tulang punggungnya. Selimut kardus yang ia ambil semalam tak banyak membantu. Bau air got dan sisa hujan bercampur di udara, menusuk hidungnya. Untuk beberapa detik, ia lupa siapa dirinya. Ia lupa ruangan mewah, lupa kasur empuk, lupa hidup yang pernah ia jalani. Yang ada hanya rasa kaku di tubuh dan perut yang terasa kosong. Ia bangkit perlahan, menggosok wajahnya dengan tangan yang masih gemetar. Di sekelilingnya, beberapa orang lain juga mulai bergerak. Ada yang menggulung karung, ada yang menguap sambil mengeluh. Ada pula yang langsung berjalan tanpa bicara sepatah kata pun. Tak ada sapaan pagi, tak ada senyum. Dunia ini berjalan dengan aturan yang berbeda. Raka mengambil karungnya dan mulai menyusuri jalanan. Langkah pertamanya terasa canggung. Ia belum terbiasa menundukkan kepala, belum terbiasa menghindari tatapan orang. Setiap kali ada kendaraan melintas, ia refleks menepi terlalu cepat. Setiap suara klakson membuat dadanya berdebar lebih kencang dari seharusnya. Di depan sebuah warung, ia berhenti. Sisa nasi bungkus tergeletak di tempat sampah, masih terbungkus rapi tapi sudah dingin. Tangannya terangkat, lalu ragu. Ada bagian dalam dirinya yang masih menolak, bukan karena jijik, tapi karena ingatan lama tentang hidup yang tak pernah kekurangan. Namun perutnya melilit lagi. Dengan napas tertahan, Raka mengambil nasi itu. Ia duduk di pinggir trotoar dan membuka bungkusnya pelan. Bau nasi dingin bercampur lauk sederhana menyentuh indranya. Ia makan perlahan, tanpa melihat sekitar. Setiap suapan terasa seperti menelan kenyataan baru. Seorang pria lewat dan menendang karungnya tanpa sengaja. "Minggir," katanya singkat tanpa menoleh. Raka tidak membalas. Ia hanya merapikan karungnya dan melanjutkan makan. Di dalam dadanya ada sesuatu yang mengeras. Bukan marah, tapi kesadaran. Ia mulai paham bahwa di dunia ini, suara orang sepertinya tidak pernah dianggap penting. Siang hari semakin panas. Raka mulai berkeringat. Bajunya yang lusuh menempel di tubuh. Tangannya kotor oleh debu dan sisa sampah. Saat ia membungkuk mengambil botol plastik, punggungnya terasa nyeri. Ia menarik napas dalam, menahan rasa sakit yang perlahan muncul. Di sebuah sudut pasar, dua pemulung lain berdiri menghalangi jalannya. "Baru ya?" kata salah satu dari mereka sambil menatap dari ujung kepala sampai kaki. Raka mengangguk pelan. "Jangan ambil wilayah sini," lanjut pria itu. "Ini sudah ada yang pegang." Raka tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk lagi dan berbalik arah. Saat melangkah pergi, ia mendengar tawa kecil di belakangnya. Tawa yang tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya merasa kecil. Sore hari, tubuhnya mulai kelelahan. Langkahnya melambat. Karung di pundaknya terasa lebih berat dari pagi. Setiap kali berhenti, ia harus melawan keinginan untuk duduk dan menyerah. Namun ada sesuatu yang mendorongnya terus berjalan. Bukan uang receh di karungnya, tapi tujuan yang terus berdenyut di kepalanya. Ia tidak mencari uang, ia mencari jejak. Jejak seorang perempuan yang mungkin pernah berdiri di jalanan seperti ini. Pernah lapar seperti ini. Pernah memilih pergi demi menyelamatkan seorang bayi. Saat matahari mulai condong ke barat, Raka duduk di tepi trotoar dekat sebuah halte lama. Nafasnya terenggah. Pandangannya kabur sesaat. Ia menunduk, menahan pusing. Di saat itulah sebuah suara pelan terdengar. "Minum dulu." Raka mendongak. Di depannya berdiri seorang wanita tua. Rambutnya panjang, sebagian besar memutih dan diikat seadanya. Wajahnya keriput,
Kulitnya gelap terbakar matahari. Pakaiannya lusuh, lebih lusuh dari milik Raka. Di tangannya ada botol air mineral setengah isi. Raka ragu sejenak. Tidak apa, ulang wanita itu lembut. Saya masih ada. Raka menerima botol itu. Tangannya gemetar saat meneguk air. Tenggorokannya terasa lega. Ia mengembalikan botol itu dengan anggukan kecil. Terima kasih, katanya lirih. Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak dibuat-buat. Baru kelihatan wajahmu, katanya. Dari tadi kamu pucat. Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Wanita itu duduk di sampingnya, menjaga jarak. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Seolah tahu batas yang tak tertulis. Namaku Sumarni, katanya setelah beberapa saat. Kamu? Raka terdiam sesaat. Nama aslinya hampir saja keluar dari mulutnya. Ia menahannya tepat waktu. Rian, jawabnya akhirnya. Nama yang ia siapkan sejak awal. Sumarni mengangguk. Tidak bertanya lebih jauh. Hari pertama ya, katanya lagi. Raka menoleh, terkejut. Wanita itu tersenyum kecil. Kelihatan, lanjutnya. Langkahmu masih ragu. Mata kamu masih sering lihat orang. Raka menelan noda. Sumarni berdiri, mengangkat karungnya sendiri. Karung itu terlihat lebih ringan, tapi langkahnya mantap. Kalau mau bertahan, katanya pelan, jangan berharap dilihat orang. Di sini, yang bertahan itu yang bisa menghilang. Ia melangkah pergi, lalu berhenti sejenak. Kalau besok masih di sini, duduk saja di sudut itu. Biasanya ada sisa makanan sore. Sumarni berjalan menjauh, tanpa menunggu jawaban. Raka menatap punggung wanita itu sampai menghilang di keramaian. Ada sesuatu yang aneh bergetar di dadanya. Bukan karena kebaikan kecil yang ia terima, tapi karena cara wanita itu berbicara. Tenang, penuh luka, tapi tidak pahit. Malam turun perlahan. Raka kembali ke tempat tidurnya semalam. Kali ini, ia tidak sendirian. Beberapa pemulung lain sudah ada di sana. Tidak ada yang saling menyapa. Mereka hanya berbagi ruang dan dingin. Raka berbaring, menatap langit yang tertutup asap dan cahaya lampu kota. Untuk pertama kalinya sejak penyamarannya dimulai, ia tidak merasa benar-benar sendirian. Nama Sumarni terus terngiang di kepalanya. Cara matanya menatap, cara suaranya mengalir, cara ia memberi tanpa meminta apapun kembali. Di dunia yang keras dan bisu ini, satu suara lembut telah muncul. Dan tanpa ia sadari, suara itu akan menjadi pintu menuju masa lalu yang selama ini ia cari. Hari ketiga hidup di jalanan dimulai dengan rasa nyeri yang menetap di sekujur tubuh Raka. Bangun dari alas kardus tak lagi terasa sekedar dingin, tapi seperti ditarik paksa dari tidur yang tak pernah benar-benar nyenyak. Tulang punggungnya pegal, bahunya terasa berat, dan telapak tangannya mulai kasar oleh kesedan karung dan botol plastik. Ia duduk sejenak, mengatur napas. Di sekelilingnya, kota sudah bergerak. Pedagang membuka lapak, kendaraan berlalu lalang, dan manusia bergegas menuju kehidupan mereka masing-masing. Tidak ada satupun yang melirik ke arah Raka. Ia ada, tapi seolah tak pernah tercatat. Raka mengambil karungnya dan berjalan menuju sudut yang kemarin ditunjukkan Sumarni. Benar saja, di dekat tong sampah belakang warung ada beberapa bungkus makanan. Tidak semuanya layak makan, tapi cukup untuk menahan lapar. Raka duduk, membuka satu persatu dengan hati-hati. Saat ia makan, ia teringat sarapan mewah yang dulu sering ia tinggalkan tanpa rasa bersalah. Kini, ia menghitung setiap suapan. Siang itu, matahari terasa lebih kejam. Panas menyengat kulitnya. Keringat mengalir ke pelipis, membuat matanya perih. Raka menyusuri ganggang sempit, mencari botol plastik dan kardus bekas. Beberapa kali ia harus berebut dengan pemulung lain. Dorongan kecil, tatapan tajam, dan kata-kata pendek yang tak ramah menjadi hal biasa. Itu punya gue." Raka menarik tangannya dari tumpukan kardus dan mundur. Ia belajar cepat. Di tempat ini, bertahan berarti mengalah lebih dulu. Di depan sebuah kafe kecil, Raka berhenti. Ia berdiri agak jauh,
berharap ada sisa makanan yang dibuang. Dari balik kaca, ia melihat orang-orang duduk nyaman, tertawa, berbicara tentang hal-hal sepele. Bau kopi dan makanan hangat keluar saat pintu dibuka. Perutnya kembali melilit. Seorang pelayan keluar membawa kantong sampah. Raka melangkah mendekat, menjaga jarak. "Permisi," katanya pelan. "Kalau sisa makanannya boleh saya ambil?" Pelayan itu menatapnya cepat, lalu mengangguk tanpa ekspresi. Ia meletakkan kantong itu dan masuk kembali. Namun sebelum Raka sempat membuka kantong tersebut, seorang wanita dari dalam kafe keluar bersama pasangannya. Pakaiannya rapi, wajahnya bersih, dan matanya memandang Raka dengan jijik. "Ih," kata wanita itu sambil menutup hidung. "Bau banget, jangan berdiri di sini." Raka menunduk. "Maaf," jawabnya singkat. Wanita itu mendecak, "Ganggu orang makan saja," lanjutnya sambil menarik tangan pasangannya menjauh. Raka berdiri kaku. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari yang ia perkirakan. Bukan karena ia tak pernah dihina, tapi karena ia tahu betul dunia wanita itu. Dunia yang dulu juga ia miliki. Ia menunggu sampai mereka pergi, lalu membuka kantong sampah itu. Tangannya bergetar sedikit, entah karena lapar atau karena perasaan yang sulit ia jelaskan. Sore hari, Raka duduk di trotoar sambil menghitung hasil memulungnya. Recehan dan beberapa lembar kecil. Tidak banyak, bahkan lebih sedikit dari hari sebelumnya. Ia menatap karungnya, lalu ke jalanan yang ramai. Di kejauhan, ia melihat Sumarni. Wanita tua itu berjalan perlahan, membawa karung yang tampak lebih berat dari tubuhnya. Raka bangkit dan menghampiri. "Bu," katanya pelan. Sumarni menoleh dan tersenyum kecil. "Hari ini panas ya?" katanya. Raka mengangguk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ada keinginan untuk mengeluh, tapi ia menahannya. Sumarni duduk di sampingnya. Ia membuka bungkusan kecil dari sakunya. 2 potong singkong rebus. "Makan," katanya sambil menyodorkan satu. Raka ragu. "Saya sudah makan tadi," katanya bohong. Sumarni menatapnya sebentar. Tatapannya lembut, tapi seolah bisa menembus kebohongan kecil itu. "Tidak apa," katanya akhirnya. "Besok mungkin belum tentu ada." Raka menerima singkong itu. Rasanya sederhana, tapi hangat. Ia makan perlahan, mencoba menikmati setiap gigitan. Sumarni tidak banyak bicara. Ia hanya duduk, memandang jalanan. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Di sini, yang bikin capek itu bukan lapar." Raka menoleh. "Tapi cara orang lihat kita," lanjut Sumarni. "Seperti kita ini salah karena masih hidup." Kalimat itu membuat dada Raka sesak. Ia menunduk, menatap tangannya yang kotor. Sumarni berdiri. "Sudah sore," katanya. "Saya mau cari tempat buat malam." Raka mengangguk. Ia melihat wanita itu berjalan menjauh. Langkahnya pelan tapi pasti. Malam datang dengan cepat. Raka kembali ke tempat tidurnya. Kali ini, tubuhnya terasa lebih berat. Bukan hanya karena lelah, tapi karena pikiran yang terus berputar. Setiap hinaan, setiap tatapan jijik, setiap kata yang merendahkan, kembali terulang di kepalanya. Ia memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, ia melihat wajah ibu yang tak pernah ia kenal. Ia membayangkan wanita itu berjalan di jalanan seperti ini, mendengar kata-kata yang sama, menelan hinaan yang sama, bertahan dalam diam. Dadanya terasa panas. Raka menggigit bibir, menahan sesuatu yang hampir keluar. Ia tidak ingin menangis. Tidak di sini, tidak sekarang. Namun di sudut gelap itu, di antara suara kendaraan dan langkah kaki orang-orang yang tak peduli, Raka menyadari satu hal yang perlahan merayap ke dalam dirinya. Pencarian ini tidak akan mudah. Dan semakin lama ia berada di dunia ini, semakin ia takut pada satu kemungkinan yang belum pernah ia izinkan muncul di pikirannya. Pagi itu, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, seolah menekan kota dari atas.
Raka berjalan pelan menyusuri trotoar yang mulai ramai. Setiap langkahnya kini lebih mantap dibanding hari pertama. Ia sudah tahu kemana harus melangkah, sudut mana yang aman, dan area mana yang sebaiknya dihindari. Namun ada satu tempat yang ia tuju pagi itu, sudut halte lama, tempat Sumarni duduk kemarin. Raka tiba lebih awal. Halte itu masih sepi. Bangku besinya dingin dan berkarat. Ia duduk, meletakkan karung di sampingnya, lalu menunggu. Entah apa yang ia tunggu. Ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Mungkin sekadar ingin memastikan bahwa wanita tua itu benar-benar ada, bukan hanya perasaan sesaat di tengah kelelahan. Tak lama kemudian, langkah pelan terdengar. Sumarni muncul dari ujung jalan. Pakaiannya sama seperti kemarin. Rambutnya sedikit lebih berantakan, tapi wajahnya tetap tenang. Ia berhenti ketika melihat Raka. "Loh, kamu di sini?" katanya. Raka mengangguk kecil. "Ibu bilang kemarin, di sini ada sisa makanan sore," katanya pelan. Sumarni tersenyum tipis. "Saya kira kamu tidak datang lagi." Raka tidak menjawab. Ia hanya mengangkat bahu kecil. Sumarni duduk di ujung bangku, menjaga jarak seperti biasa. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Mereka hanya mendengar suara kota yang perlahan bangun. Pedagang memanggil pembeli, kendaraan lewat, dan langkah kaki yang tak pernah berhenti. Sumarni memecah keheningan. "Kamu tidak banyak bicara," katanya. Raka menoleh. "Saya tidak pandai bicara." Sumarni mengangguk, seolah memahami. "Saya juga dulu begitu." Kata dulu membuat Raka menoleh lebih lama. "Dulu," ulangnya pelan. Sumarni menatap ke depan. Dulu sebelum semua ini. Ia tidak melanjutkan. Raka tidak bertanya. Ada jeda panjang yang terasa berat, tapi tidak canggung. Seolah keduanya sama-sama terbiasa menyimpan cerita. Siang hari, mereka memulung di area yang sama, meski tidak benar-benar bersama. Kadang jarak mereka hanya beberapa meter, kadang lebih jauh. Namun Raka selalu tahu di mana Sumarni berada. Ia bisa mengenali langkahnya, caranya berhenti, caranya membungkuk pelan saat mengambil barang. Saat Raka kesulitan mengangkat karungnya, Sumarni mendekat. "Jangan diangkat semua," katanya. "Ikat dulu, baru seret." Raka mengikuti. Cara itu lebih ringan. Ia mengangguk kecil sebagai ucapan terima kasih. Sore menjelang, langit semakin gelap. Hujan turun tiba-tiba. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Raka dan Sumarni berteduh di bawah kanopi toko yang sudah lama tutup. Hujan membuat udara dingin. Raka menggigil. Jaket tipisnya basah. Sumarni membuka tas kain kecilnya dan mengeluarkan plastik tipis. "Pakai ini," katanya sambil menyerahkan. Raka menolak pelan. "Tidak apa, Bu." Sumarni menatapnya lama. Tatapan itu tidak memaksa, tapi membuat Raka merasa kecil. "Saya sudah tua," katanya. "Kamu masih kuat." Raka menerima plastik itu. Tangannya sedikit gemetar. "Terima kasih," katanya lirih. Sumarni tersenyum kecil. Hujan turun lama. Mereka duduk berdampingan, mendengarkan suara air jatuh ke aspal. Di sela hujan, Sumarni mulai bicara, pelan seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Dulu saya tinggal di kampung," katanya. "Tidak seperti ini." Raka menoleh, tapi tidak memotong. "Saya punya rumah kecil," lanjutnya. "Suami kerja serabutan. Hidup susah, tapi tidak di jalan." Ia berhenti sejenak. Napasnya terdengar berat. "Terus?" Sumarni menghela napas. "Terus?" Semuanya berubah. Ia tidak menjelaskan. Namun suara hujan seolah mengisi kekosongan ceritanya. Raka merasa dadanya menegang. Ada sesuatu dalam nada suara Sumarni yang membuatnya sulit bernapas. Sumarni melanjutkan. "Saya kehilangan banyak hal," katanya. "Rumah, keluarga, dan seseorang yang paling berharga." Raka menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Seseorang?" Sumarni mengangguk pelan. "Anak," kata itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. "Anak saya masih bayi waktu itu," katanya lagi. "Saya tidak punya pilihan." Raka memalingkan wajah. Tangannya mencengkram karungnya erat. Ada dorongan kuat untuk bertanya lebih jauh. Tapi ia menahannya. Ia takut jika satu kata lagi keluar, suaranya akan bergetar. Sumarni tidak menangis,
Ia hanya menatap hujan. Setiap malam saya ingat wajahnya, katanya. Padahal wajah itu mungkin sudah berubah. Raka menunduk. Tenggorokannya terasa sempit. Hujan mulai reda. Sumarni berdiri perlahan. Sudah sore, katanya. Kamu cari tempat yang kering. Raka ikut berdiri. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu apa. Bu, katanya akhirnya. Sumarni menoleh. Kenapa ibu membantu saya? Tanyanya pelan. Sumarni tersenyum, senyum yang lelah. Karena dulu, katanya, tidak ada yang membantu saya. Ia berjalan pergi, meninggalkan Raka berdiri di bawah langit yang masih basah. Malam itu, Raka tidak langsung tidur. Ia duduk, memandangi tangannya sendiri. Setiap kata Sumarni berputar di kepalanya. Cerita yang belum selesai, luka yang belum sembuh, dan seorang anak yang hilang. Ia menarik napas dalam-dalam. Ada terlalu banyak kesamaan yang mulai terasa tidak kebetulan. Namun Raka tahu, ia belum siap menghadapi kemungkinan itu. Tidak sekarang, tidak sebelum ia benar-benar yakin. Di sudut kota yang dingin itu, satu benang masa lalu mulai terurai pelan, mengikat dua jiwa yang belum saling mengenali. Pagi itu datang dengan cahaya pucat yang menembus sela gedung-gedung tua. Raka terbangun lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya masih lelah, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar tidur. Kata-kata Sumarni semalam terus terulang di kepalanya. Terutama satu kata yang terasa paling berat. Anak. Raka bangkit, merapikan karungnya, lalu berjalan menuju tempat biasa. Ia tidak lagi berjalan tanpa arah. Ada tujuan kecil yang mulai terbentuk, meski belum ia akui sepenuhnya. Sumarni belum terlihat. Raka duduk di bangku halte lama, menunggu. Beberapa pemulung lain lalu lalang, tapi tidak satu pun yang ia cari. Waktu berjalan lambat. Matahari mulai naik, dan rasa gelisah merayap di dadanya. Saat hampir siang, akhirnya sosok itu muncul. Sumarni berjalan pelan dari arah pasar. Langkahnya sedikit lebih lambat dari biasanya. Wajahnya terlihat pucat. Raka segera berdiri. Bu, katanya sambil menghampiri. Sumarni tersenyum tipis. Pagi. Ibu kelihatan capek, kata Raka. Sumarni mengibaskan tangan kecilnya. Biasa, mereka berjalan berdampingan tanpa banyak bicara. Raka memperhatikan cara Sumarni menahan nafasnya. Cara tangannya sesekali memegang pinggang seolah menahan nyeri. Ia ingin menanyakan lebih jauh, tapi lagi-lagi menahan diri. Siang hari panas kembali menyengat. Raka memulung lebih banyak dari biasanya. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada dorongan untuk membawa pulang sesuatu hari itu. Bukan untuk dirinya. Di belakang rumah makan sederhana, Raka menemukan 2 bungkus nasi yang masih utuh, masih hangat. Ia menatapnya lama. Tangannya refleks menarik mundur, lalu berhenti. Ia mengambil keduanya. Di sudut jalan, Sumarni duduk bersandar pada tembok. Karungnya terlihat kosong. Bu, kata Raka sambil mendekat. Sumarni menoleh. Kamu dapat banyak hari ini. Raka mengangguk kecil. Ia mengeluarkan 1 bungkus nasi. Makan, katanya singkat. Sumarni terdiam. Ia menatap nasi itu, lalu menatap Raka. Kamu? Saya masih ada 1, jawab Raka cepat. Sumarni ragu sejenak, lalu menerima. Mereka duduk berdampingan. Raka membuka bungkus nasinya sendiri, lalu berhenti. Bu, katanya tiba-tiba. Sumarni menoleh. Kalau dulu ibu punya anak, apakah ibu masih ingat rasanya berbagi makan seperti ini? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Bahkan Raka sendiri terkejut. Sumarni tidak langsung menjawab. Ia menatap nasi di tangannya, lalu tersenyum kecil. Dulu, katanya pelan, saya sering bagi nasi jadi 2. Padahal porsinya sudah sedikit. Raka menelan ludah. Anaknya makan dulu, lanjut Sumarni. Saya belakangan. Tangannya gemetar sedikit saat membuka bungkus nasi. Sekarang, katanya lagi. Saya masih terbiasa begitu. Raka menunduk.
Ia memecah nasinya menjadi 2 bagian tanpa sadar. "Bu," katanya lirih. "Ibu pernah menyesal?" Sumarni berhenti makan. "Menyesal," ulangnya pelan. Ia menatap ke depan, ke jalanan yang ramai. "Setiap hari," katanya. "Tapi kalau saya tidak melakukan itu, mungkin dia tidak akan hidup." Raka merasa dadanya mengeras. Kata-kata itu menancap dalam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada kata yang cukup. Sore itu, mereka berjalan bersama lebih lama dari biasanya. Sumarni bercerita sedikit demi sedikit. Tentang hidup yang berpindah-pindah, tentang bekerja apa saja, tentang malam-malam panjang tanpa tempat pulang. Raka mendengarkan dengan seksama. Setiap detail terasa penting. Setiap potongan cerita seperti kepingan yang ingin ia susun. Tapi ia takut pada gambar utuh yang mungkin terbentuk. Saat matahari mulai tenggelam, langkah Sumarni melemah. Ia berhenti mendadak dan memegang dadanya. "Bu?" Sumarni menggeleng. "Tidak apa." Namun wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Raka panik. Ia menopang tubuh Sumarni, membantunya duduk. "Bu, kita cari tempat duduk yang enak," katanya cepat. Sumarni mengangguk lemah. Raka memapahnya ke bangku terdekat. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena takut. Setelah beberapa menit, napas Sumarni mulai stabil. "Maaf," katanya lirih. "Sudah sering begini." Raka menggenggam karungnya erat. Ada dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Mengeluarkan ponsel, memanggil mobil, membawa ke rumah sakit terbaik. Semua itu ada dalam jangkauannya, tapi tidak dalam identitas ini. "Bu, ibu pernah periksa?" tanyanya. Sumarni tersenyum tipis. "Periksa butuh uang." Raka terdiam. Malam itu, sebelum berpisah, Sumarni menatap Raka lebih lama dari biasanya. "Kamu baik," katanya. "Mirip seseorang yang pernah saya kenal." Raka menahan napas. "Siapa?" Sumarni menggeleng. "Sudah lama." Ia berjalan pergi, meninggalkan Raka berdiri sendiri di bawah lampu jalan. Raka duduk lama setelah itu. Ia menatap recehan di tangannya, lalu ke langit malam. Ada sesuatu yang berubah hari itu. Bukan hanya dalam hubungannya dengan Sumarni, tapi dalam dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Raka tidak lagi merasa sedang berpura-pura hidup seperti ini. Ia mulai takut pada satu hal yang tidak bisa ia hindari lagi. Bahwa rasa ini bukan sekedar iba, bukan sekedar pencarian, melainkan ikatan yang perlahan tumbuh, tanpa izin, tanpa kepastian, dan tanpa jalan mundur. Hari itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Langit kelabu menggantung rendah, membuat udara terasa berat. Raka sudah terjaga sejak subuh, duduk memeluk karungnya tanpa benar-benar memulung. Pikirannya masih tertinggal pada kejadian kemarin, pada wajah pucat Sumarni, pada napas pendek yang membuat dadanya ikut sesak. Ia menunggu, bukan menunggu waktu, tapi menunggu Sumarni muncul di ujung jalan. Saat matahari mulai naik, akhirnya sosok itu terlihat. Langkahnya pelan, lebih pelan dari biasanya. Raka segera berdiri dan menghampiri. "Bu," katanya pelan. Sumarni tersenyum kecil. "Kamu sudah lama di sini?" Raka mengangguk. "Ibu kelihatan belum enak badan." Sumarni mengibaskan tangan. "Sudah biasa, badan tua." Namun Raka melihat jelas, hari ini Sumarni lebih kurus. Bahunya turun, langkahnya goyah. Ada sesuatu yang tidak beres, dan itu membuat Raka gelisah sepanjang hari. Mereka memulung di area yang sama. Raka lebih banyak mengawasi daripada bekerja. Setiap kali Sumarni berhenti terlalu lama, ia menoleh. Setiap kali Sumarni menghela napas panjang, dadanya ikut menegang. Siang hari, mereka berteduh di bawah pohon besar dekat pasar. Sumarni duduk dan menatap tanah lama. Raka duduk di sampingnya, menjaga jarak seperti biasa. "Bu," kata Raka akhirnya, "kalau ibu capek, istirahat saja." Sumarni menimbaskan tipis. "Kalau saya berhenti, saya tidak makan." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam keras. Raka menunduk,
menahan sesuatu yang mendesak di dadanya. Setelah beberapa saat, Sumarni berbicara lagi. Suaranya lebih pelan dari biasanya. "Kamu tahu," katanya, "ada hari-hari di mana saya berharap tidak bangun lagi." Raka menoleh cepat. "Jangan bilang begitu, Bu." Sumarni tersenyum pahit. "Bukan karena ingin mati, tapi karena capek membawa semua ini sendiri." Ia menunjuk dadanya. Raka terdiam. Tangannya mengepal. Sumarni menarik nafas dalam. "Dulu," katanya, "saya juga capek seperti ini." Raka menatapnya. "Dulu, waktu semuanya runtuh," lanjut Sumarni, "saya sendirian. Tidak ada yang menolong. Hujan rintik mulai turun. Tapi Sumarni tidak bergerak. "Saya punya anak," katanya lagi. "Masih kecil sekali. Saya tidak bisa memberi makan. Saya tidak bisa melindungi." Raka merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Tenggorokannya mengering. "Ada orang yang bilang," lanjutnya, "kalau saya tetap bawa dia, kami berdua akan mati." Raka menelan ludah. "Jadi saya titipkan dia," katanya. "Saya pikir, nanti saya akan kembali." Ia tertawa kecil. Getir. Nyatanya, hidup tidak memberi kesempatan itu. Raka menunduk. Tangannya bergetar. Ada dorongan kuat untuk bertanya di mana, kapan, bagaimana. Tapi lidahnya keluh. Sumarni menoleh ke arahnya. "Kamu tahu rasanya kehilangan anak?" tanyanya pelan. Raka menggeleng. "Itu seperti," katanya sambil mencari kata. "Seperti separuh hidup dicabut, tapi tubuhmu masih disuruh berjalan." Hujan semakin deras. Orang-orang berlarian. Namun mereka tetap duduk di sana, seolah hujan adalah bagian dari cerita yang harus dilewati. "Setiap malam," lanjut Sumarni, "saya minta maaf sama dia. Walaupun saya tidak tahu di mana dia sekarang." Raka menutup mata. Air hujan bercampur dengan sesuatu yang hangat di pipinya. Ia cepat-cepat mengusapnya, berharap Sumarni tidak melihat. "Bu," katanya dengan suara serak. "Ibu yakin anak ibu baik-baik saja?" Sumarni tersenyum kecil. "Saya harus yakin," katanya. "Kalau tidak, saya tidak bisa hidup." Hujan reda perlahan. Sumarni bangkit dengan susah payah. "Sudah cukup cerita sedihnya," katanya ringan, meski matanya tidak ikut tersenyum. Mereka berjalan pelan. Langkah Raka terasa berat. Setiap kata Sumarni terngiang di kepalanya. Setiap detail terasa terlalu cocok. Terlalu dekat dengan potongan cerita yang ia simpan sejak kecil. Malam itu Raka duduk sendiri di tempat tidurnya. Tangannya gemetar saat ia merogoh saku kecil di dalam bajunya. Dari sana, ia mengeluarkan foto lama yang selalu ia simpan. Foto bayi dengan tanda lahir di pundak kiri. Ia menatap foto itu lama. Kemudian ia menatap lengannya sendiri. Menggeser pakaian lusuhnya, memperlihatkan tanda lahir kecil yang sama. Dadanya terasa sesak. Raka tahu, mulai malam itu ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanya kebetulan. Namun, satu hal masih ia tahan. Ia belum siap membuka kebenaran itu. Tidak sebelum ia benar-benar memahami luka yang telah hidup bersama Sumarni selama puluhan tahun. Sejak hari itu, Raka tidak lagi bisa memandang Sumarni dengan cara yang sama. Setiap langkah wanita tua itu, setiap helaan napasnya, setiap cerita kecil yang terucap tanpa sengaja, semuanya terasa memiliki makna yang lebih dalam. Raka berusaha bersikap seperti biasa. Ia tetap memulung, tetap duduk di sudut halte, tetap berbagi makan seadanya. Namun di dalam dirinya, ada pergolakan yang tak pernah berhenti. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Sumarni mengusap pundak kirinya saat pegal, cara ia menghindari menyebut nama kampung asalnya,
Cara matanya selalu berkaca-kaca setiap melihat anak kecil lewat sambil digandeng ibunya. Pagi itu, Raka berjalan sedikit lebih jauh dari biasanya. Ia menuju kantor kelurahan kecil yang terletak di dekat pasar lama. Bangunannya kusam, catnya mengelupas. Orang-orang datang dan pergi dengan wajah lelah. Raka berdiri di luar cukup lama, ragu untuk masuk. Akhirnya ia melangkah. Di dalam, ia berpura-pura bertanya soal pekerjaan kasar. Saat berbincang, ia dengan hati-hati menyebut nama Sumarni. Petugas kelurahan menatapnya sekilas, lalu membuka berkas lama. "Sumarni," katanya, "yang sering tinggal di sekitar pasar itu?" Raka mengangguk. "Sudah lama," lanjut petugas itu. "Data lamanya ada. Pernah tercatat sebagai warga pindahan dari daerah selatan. Suaminya meninggal, anaknya tidak tercatat." Jantung Raka berdetak lebih kencang. "Tidak tercatat?" ulangnya. Petugas itu mengangkat bahu. Katanya anaknya dititipkan waktu masih bayi, tidak tahu kemana. Raka mengangguk pelan dan berpamitan. Langkahnya keluar terasa goyah. Setiap informasi kecil seperti menambah beban di dadanya. Siang itu, Raka kembali ke sudut halte. Sumarni sudah ada di sana, duduk sambil memilah botol plastik. "Kamu dari mana saja?" tanya Sumarni. Raka mengangkat karungnya. "Cari barang agak jauh." Sumarni mengangguk. "Kamu kelihatan capek." Raka tersenyum tipis. "Biasa." Mereka duduk berdampingan. Hening mengalir di antara mereka. Namun bagi Raka, hening itu penuh suara. "Bu," katanya akhirnya. Sumarni menoleh. Kalau ibu diberi kesempatan bertemu anak ibu lagi, apa yang ibu lakukan?" Sumarni terdiam lama. "Saya tidak tahu," katanya jujur. "Mungkin saya hanya ingin lihat dia dari jauh." "Kenapa dari jauh?" tanya Raka. Sumarni tersenyum pahit. "Karena saya takut dia membenci saya." Kata itu menusuk. Raka menunduk. "Tidak semua orang membenci orang tuanya," katanya pelan. Sumarni menatapnya. "Kamu yakin?" Raka tidak menjawab. Sore hari, Raka duduk sendirian di bawah jembatan kecil. Ia mengeluarkan ponsel murah yang ia sembunyikan selama ini. Dengan cepat, ia mengirim pesan singkat ke satu-satunya orang yang tahu penyamarannya. "Cari data wanita bernama Sumarni. Perkiraan usia 60. Dulu tinggal di daerah selatan. Pernah menitipkan bayi di panti sekitar 30 tahun lalu. Jangan buat mencurigakan." Ia menutup ponsel dan menyimpannya kembali. Jantungnya berdebar. Ia merasa bersalah, seolah mengkhianati kepercayaan Sumarni. Namun, ia juga tahu kebenaran ini tidak bisa dibiarkan menggantung. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang sama, tapi rasa di dada Raka semakin berat. Sumarni semakin sering kelelahan, batuknya semakin sering muncul. Kadang ia harus berhenti berjalan dan bersandar. Raka selalu ada di dekatnya, tanpa terlihat mencolok. Suatu sore, saat mereka duduk di pinggir jalan, seorang anak kecil menjatuhkan mainannya di dekat kaki Sumarni. Anak itu menatap ragu, lalu berbalik ke ibunya. Sumarni memungut mainan itu dan menyerahkannya kembali dengan senyum lembut. Anak itu tersenyum lebar. Raka melihat tangan Sumarni bergetar saat anak itu pergi. Matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat-cepat mengusapnya. "Bu," kata Raka pelan. Sumarni menggeleng. "Tidak apa." Namun malam itu, saat mereka berpisah, Sumarni berkata pelan. "Kalau suatu hari saya tidak ada," katanya, "saya harap anak saya hidup lebih baik dari saya." Raka berhenti melangkah. "Bu," katanya dengan suara berat, "jangan bicara begitu." Sumarni tersenyum lemah. Hidup ini tidak selalu bisa kita pilih. Malam itu, pesan balasan masuk ke ponsel Raka. Data awal cocok. Ada catatan penitipan bayi laki-laki di panti 31 tahun lalu. Ibu bernama Sumarni. Tanda lahir di pundak kiri disebutkan. Raka duduk lama, memandangi layar yang sudah gelap. Dadanya terasa sesak. Tapi anehnya, tidak ada kelegaan. Yang ada hanya ketakutan baru. Ia telah menemukan jawaban yang ia cari seumur hidup. Namun sekarang, ia harus menghadapi pertanyaan yang jauh lebih sulit. Bagaimana cara mengatakan kebenaran itu pada seorang ibu yang telah hidup dengan rasa bersalah selama puluhan tahun?
Dan apakah ia siap menerima apapun yang mungkin terjadi setelahnya? Pagi itu datang dengan sunyi yang aneh. Tidak ada suara pedagang berteriak seperti biasa, tidak ada langkah tergesa di trotoar. Raka terbangun dengan perasaan tidak enak yang sulit ia jelaskan. Dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang tertinggal semalam. Ia bangkit dan menatap ke arah sudut halte. Sumarni tidak ada. Raka menunggu. 5 menit, 10 menit, setengah jam berlalu. Biasanya, Sumarni sudah datang sebelum matahari naik tinggi. Hari ini, sudut itu kosong. Perasaan cemas mulai merayap. Raka berjalan menyusuri area pasar. Matanya mencari sosok yang sudah sangat ia kenal. Rambut putih yang diikat asal, langkah pelan, karung lusuh. Namun yang ia temukan hanya wajah-wajah asing. Bu Sumarni? Tanyanya pada seorang pemulung lain. Orang itu mengangkat bahu. Tidak lihat. Raka melangkah lebih cepat. Ia menuju gang kecil di belakang pasar, tempat Sumarni kadang beristirahat. Jantungnya berdetak semakin kencang. Di sana ia menemukannya. Sumarni terbaring di atas kardus, tubuhnya menggigil. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Karungnya terletak di samping, belum tersentuh. "Bu," kata Raka sambil berlutut. "Bu, bangun." Sumarni membuka mata perlahan. Tatapannya kosong sesaat, lalu fokus pada wajah Raka. "Kamu?" katanya pelan. Raka memegang tangannya. "Panas?" "Tubuh itu panas sekali." "Ibu sakit, Bu. Kita ke puskesmas," katanya cepat. Sumarni menggeleng lemah. "Tidak usah." "Bu, jangan keras kepala." Sumarni menarik tangannya pelan. "Tidak ada uang." Kalimat itu membuat Raka terdiam. Ada begitu banyak uang yang bisa ia keluarkan saat ini, tapi tidak satu pun yang bisa ia gunakan tanpa merobohkan penyamarannya. Raka berdiri, menoleh ke sekitar. Ia meminta bantuan beberapa orang, tapi sebagian besar hanya melirik lalu pergi. Ada yang berkata nanti saja, ada yang pura-pura tidak dengar. Raka kembali berlutut. Ia membuka jaket lusuhnya dan menyelimuti tubuh Sumarni. "Bu, tahan ya," katanya lirih. Sumarni tersenyum tipis. "Kamu tidak perlu repot." Raka menelan ludah. Ia merasa marah. Pada dirinya sendiri. Pada dunia yang membiarkan ini terjadi. Ia memapah Sumarni perlahan menuju puskesmas kecil jaraknya hampir 1 kilometer. Setiap langkah terasa panjang. Tubuh Sumarni ringan. Terlalu ringan. Napasnya terengah. Sesampainya di sana, mereka ditangani seadanya. Obat murah, saran istirahat. Tidak ada rawat inap. Raka duduk di samping ranjang sederhana. Ia menggenggam tangan Sumarni. Tangannya kasar, penuh garis usia. "Bu," katanya pelan, "Ibu istirahat saja. Jangan memikirkan apa-apa." Sumarni menatapnya lama. "Kamu baik sekali," katanya. Seperti anak saya." Kalimat itu membuat napas Raka tertahan. Ia menunduk, tidak berani menatap. Sumarni melanjutkan dengan suara lemah. "Dulu," katanya, "anak saya sering demam. Saya gendong semalaman." Raka memejamkan mata. "Kalau kamu anak saya," lanjut Sumarni lirih, "saya ingin minta maaf." Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Raka cepat-cepat mengusapnya. "Bu, jangan bicara begitu," katanya serak. Sumarni tersenyum kecil. "Saya tidak tahu kamu siapa. Tapi saya bersyukur kamu ada hari ini." Sore menjelang. Raka membantu Sumarni kembali ke tempatnya. Tubuhnya masih lemah. Langkahnya tertatih. Raka tidak meninggalkannya sendirian. Malam itu, Raka duduk di samping Sumarni yang tertidur. Napasnya masih berat, tapi stabil. Lampu jalan menerangi wajah tua itu dengan cahaya kekuningan. Raka menatap wajah itu lama. Ia melihat keriput yang dalam, luka yang tidak terlihat, tahun-tahun berat yang terlewati tanpa keluhan. Ia merogoh saku kecilnya, mengeluarkan foto lama itu lagi. Ia menatapnya, lalu menatap Sumarni. Tangannya gemetar. Ia hampir saja membuka mulut, hampir saja mengatakan semuanya, hampir saja menghentikan semua penderitaan ini dengan satu kebenaran. Namun, ia menahan diri. Karena ia sadar
Mengungkapkan kebenaran tidak selalu berarti menyembuhkan. Kadang, kebenaran justru membuka luka yang lebih dalam. Malam semakin larut. Kota kembali sunyi. Raka duduk, memeluk lututnya, menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya sejak ia memulai penyamaran ini, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Bukan karena ia miskin, bukan karena ia sendirian, tapi karena ia mencintai seseorang yang belum tahu siapa dirinya. Sumarni terbangun saat matahari belum sepenuhnya naik. Cahaya pagi menyelinap melalui celah bangunan tua, menyentuh wajahnya yang masih pucat. Raka yang sejak semalam terjaga langsung bangkit ketika melihat kelopak mata itu bergerak. "Bu," katanya pelan, "Ibu sudah bangun." Sumarni mengangguk lemah. "Kepala saya masih berat." Raka membantu Sumarni duduk. Ia menyerahkan botol air dan menunggu dengan sabar hingga wanita tua itu minum perlahan. Ada jeda panjang di antara mereka, dipenuhi suara kota yang mulai hidup kembali. Hari itu, Sumarni tidak memulung. Ia hanya duduk bersandar, memandang jalan dengan tatapan kosong. Raka duduk di sampingnya, tidak mendesak, tidak bertanya. Ia belajar bahwa ada cerita yang hanya keluar saat hati merasa aman. Menjelang siang, Sumarni akhirnya berbicara. "Semalam," katanya lirih, "saya mimpi lagi." Raka menoleh. "Mimpi apa, Bu?" Sumarni menatap tangannya sendiri. "Tentang bayi itu." Jantung Raka berdetak lebih cepat, tapi ia menjaga wajahnya tetap tenang. "Dalam mimpi," lanjut Sumarni, "dia menangis. Saya gendong tapi tangan saya gemetar. Saya takut menjatuhkannya." Raka menelan ludah. "Dulu memang begitu," katanya. "Waktu itu saya masih muda. Tidak tahu apa-apa. Hidup saya penuh ketakutan." Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Saya lahir dari keluarga miskin." Lanjutnya, "Nikah muda. Suami saya baik, tapi hidup keras. Kami pindah-pindah kerja. Kadang makan, kadang tidak." Raka mendengarkan tanpa menyela. "Waktu saya hamil," katanya, "saya sering pusing, kurang makan. Tapi saya bahagia. Saya pikir anak ini akan jadi alasan saya bertahan." Matanya berkaca-kaca. Tapi setelah dia lahir, semuanya runtuh. Raka menegakkan punggungnya. "Suami saya jatuh sakit," lanjut Sumarni. "Tidak bisa kerja. Hutang datang satu persatu. Orang-orang mulai menagih dengan kasar. Tangannya mengepal. Suatu malam," katanya, "ada yang mengancam. Kalau saya tidak bayar, anak saya akan diambil." Nafas Raka tersendat. "Saya lari," lanjutnya, "membawa bayi itu. Saya tidak tahu kemana. Saya hanya tahu saya harus menyelamatkannya." Sumarni mengusap wajahnya. "Saya menitipkannya di sebuah panti," katanya. "Saya pikir itu hanya sementara. Saya bilang saya akan kembali." Raka menunduk. Tenggorokannya terasa sempit. "Tapi saya tidak pernah kembali tepat waktu," lanjutnya. "Hidup saya hancur. Saya kehilangan arah. Saat saya kembali, mereka bilang anak itu sudah diadopsi." Sumarni terdiam. Air mata jatuh pelan, tanpa isak. "Saya tidak tahu siapa yang mengambilnya," katanya. "Saya tidak tahu namanya sekarang. Saya hanya tahu satu hal kecil." Raka menahan nafas. "Dia punya tanda lahir kecil," katanya, di pundak kirinya. Dunia seolah berhenti. Raka merasa tubuhnya membeku. Suara kota menghilang. Yang tersisa hanya detak jantungnya sendiri, berdentum keras di telinga. Ia menggenggam lututnya kuat-kuat, berusaha menjaga tubuhnya tetap diam. "Saya ingat betul," lanjut Sumarni tanpa menoleh. "Karena saya sering mencium tanda itu." Raka memejamkan mata. Dadanya terasa seperti diremas. "Bu," katanya hampir tak terdengar. Kalau anak itu sekarang hidup berkecukupan, apakah ibu akan mendekatinya?" Sumarni menggeleng pelan. "Tidak," katanya. "Saya hanya ingin tahu dia bahagia, itu saja. Kalau dia tidak mengenal saya," lanjutnya, "tidak apa. Saya sudah cukup melihat dari jauh." Raka menunduk lebih dalam. Air mata jatuh ke tanah tanpa ia sadari. Sumarni menoleh dan melihatnya. "Kamu kenapa?" tanyanya khawatir. Raka cepat mengusap wajahnya. "Tidak apa, Bu, debu."
Sumarni tersenyum tipis, tapi matanya menatap penuh perhatian. "Kamu orang baik," katanya. "Siapapun orang tuamu, mereka pasti bangga." Kalimat itu menghantam lebih keras dari semua yang pernah Raka dengar. Sore itu, mereka duduk lama tanpa bicara. Matahari bergerak perlahan ke barat. Raka merasa seperti membawa beban yang tak terlihat di dadanya. Ia tahu kebenaran sekarang tidak lagi bisa dibantah. Namun, satu hal terus menghantuinya. Jika ia mengungkapkan segalanya sekarang, apakah itu akan menyembuhkan Sumarni atau justru menghancurkannya? Malam turun pelan. Sumarni tertidur lebih awal, kelelahan setelah membuka luka lama. Raka duduk di sampingnya, menatap wajah yang diterangi cahaya lampu jalan. Ia menggeser bajunya sendiri, memperlihatkan pundak kirinya. Tanda lahir kecil itu tampak jelas di bawah cahaya redup. Raka menarik napas panjang. Ia telah menemukan ibunya. Namun, malam itu ia juga menyadari satu hal yang lebih berat dari pencarian seumur hidup. Bahwa tidak semua pertemuan harus diakhiri dengan pengakuan. Dan tidak semua kebenaran harus diucapkan saat hati belum siap menanggungnya. Sejak cerita itu terucap, dunia Raka tidak pernah benar-benar kembali seperti sebelumnya. Setiap langkah terasa lebih berat, setiap napas membawa ingatan tentang tanda lahir kecil di pundak kiri, tentang bayi yang dititipkan dengan air mata, tentang seorang ibu yang memilih menderita agar anaknya hidup. Pagi itu, Raka bangun lebih awal dari Sumarni. Ia duduk memandangi wajah wanita tua itu yang masih tertidur. Napasnya naik turun perlahan. Ada garis lelah yang tak pernah pergi dari wajah itu, meski saat tidur. Raka menggeser sedikit jaket lusuhnya agar menutupi tubuh Sumarni dengan lebih baik. Lalu ia berdiri. Tanpa suara, tanpa pamit. Raka berjalan menjauh dari sudut kota itu dengan langkah hati-hati. Ia tidak membawa karung, hanya tubuh dan pikiran yang penuh. Kali ini, ia tidak memulung. Ia punya tujuan lain. Ia menuju warnet kecil yang buka 24 jam. Tempat sempit dengan kursi plastik dan layar buram, tapi cukup aman untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ia tunda. Raka duduk di bilik paling ujung. Tangannya sedikit gemetar saat mengetikkan nama Sumarni. Ia membuka catatan lama, data kependudukan, arsip panti, semua yang bisa ia jangkau tanpa menarik perhatian. Nama itu muncul lagi. Sumarni binti Marwan. Tanggal lahir cocok. Daerah asal cocok. Catatan penitipan bayi dengan ciri tanda lahir di pundak kiri tercantum jelas. Raka menutup mata sejenak. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Namun melihat semuanya tertulis hitam di atas putih, membuat dadanya terasa lebih sempit. Ia mencatat beberapa lembar dokumen. Tidak banyak, hanya yang paling penting. Lalu ia menyimpannya rapi di dalam jaketnya. Keluar dari warnet, matahari sudah naik. Kota kembali ramai. Raka berjalan menyusuri jalanan dengan kepala tertunduk, kembali menjadi pria tanpa identitas. Saat ia kembali ke sudut halte, Sumarni sudah duduk di sana. "Kamu kemana?" tanyanya pelan. Raka tersenyum kecil. "Cari kerjaan jauh." Sumarni mengangguk. "Hati-hati kalau pergi jauh." Mereka duduk berdampingan. Tidak ada percakapan panjang. Namun Raka merasa jarak di antara mereka kini berbeda. Bukan jarak fisik, tapi jarak kebenaran yang belum terucap. Siang itu, Sumarni terlihat lebih lemah. Batuknya sering muncul. Setiap batuk membuat tubuhnya sedikit membungkuk. Raka ingin berkata banyak hal, tapi ia memilih diam. "Bu," katanya akhirnya, "kalau ibu diberi tempat tinggal yang lebih layak, apakah ibu mau?" Sumarni tersenyum kecil. "Kamu ini lucu. Kita ini siapa?" Raka menunduk. "Saya hanya tanya." Sumarni menjeleng. "Saya sudah terbiasa seperti ini." Raka mengepalkan tangannya. Ada begitu banyak solusi yang bisa ia berikan. Rumah, pengobatan, makanan, hidup yang layak. Tapi semua itu datang dengan satu harga. Kejujuran. Sore hari, seorang pria datang ke sudut halte. Penampilannya rapi. Terlalu rapi untuk tempat itu. Ia berdiri agak jauh, berpura-pura menelepon. Raka mengenalinya. Salah satu orang kepercayaannya. Tatapan mereka bertamu sesaat. Pria itu mengangguk kecil. Lalu pergi. Raka tahu, penyelidikan lebih dalam sudah berjalan. Malam turun. Sumarni duduk memeluk lututnya,
menatap jalan yang sepi. Raka duduk di sampingnya. "Bu," katanya pelan, "kalau suatu hari nanti ibu tahu anak ibu hidup berkecukupan, apakah ibu ingin bertemu?" Sumarni terdiam lama. "Mungkin," katanya akhirnya, "tapi bukan untuk meminta apapun." Raka mengangguk. "Saya tahu." Sumarni menatapnya. "Kamu sering tanya hal seperti itu." Raka tersenyum kecil. "Mungkin saya iri." "Iri kenapa?" tanya Sumarni. Sumarni tersenyum pahit. "Ingatan itu yang membuat saya bertahan." Malam itu, Raka tidak tidur. Ia duduk menatap lampu jalan yang berkedip. Dokumen di dalam jaketnya terasa berat, seolah membawa seluruh masa lalu dan masa depan dalam satu lipatan kertas. Ia telah memastikan semuanya. Tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanyalah keputusan paling sulit dalam hidupnya. Kapan dan bagaimana kebenaran ini akan diungkapkan? Raka tidak lagi menghitung hari. Sejak dokumen itu berada di dalam jaket lusuhnya, waktu terasa berjalan dengan cara yang aneh. Siang dan malam berganti tanpa makna yang jelas. Yang ada hanya satu perasaan yang terus menempel di dadanya. Berat dan tidak pernah benar-benar pergi. Kebenaran. Pagi itu udara terasa lebih dingin. Angin bertiup membawa bau hujan yang belum turun. Raka terbangun dengan kepala pusing. Tidurnya semalam hanya sebentar, dipenuhi mimpi yang terpotong-potong. Dalam mimpinya, ia melihat seorang bayi menangis di tengah hujan, sementara seorang wanita berlari menjauh dengan air mata di wajahnya. Ia bangun dengan napas tersengal. Sumarni sudah duduk di dekatnya, memeluk karung kecilnya. Ia tampak lebih pucat dari biasanya. "Bu," kata Raka cepat. "Ibu kenapa?" Sumarni tersenyum tipis. "Tidak apa, badan saja yang terasa berat." Raka duduk di sampingnya. Tangannya ingin meraih tangan Sumarni, tapi ia menahannya. Setiap sentuhan kini terasa terlalu dalam maknanya. Mereka berjalan pelan hari itu. Sumarni tidak banyak memulung. Batuknya semakin sering. Setiap kali batuk itu datang, Raka merasa dadanya ikut terhantam. Siang hari, mereka duduk di bawah pohon yang sama, seperti beberapa hari lalu. Angin menggoyangkan daun-daun kering di atas kepala mereka. Sumarni memandang ke depan lama sebelum akhirnya berbicara. "Kamu tahu," katanya pelan. "Kadang saya bertanya-tanya, apa anak saya masih hidup?" Raka menelan ludah. "Saya yakin masih, Bu," katanya. Sumarni menoleh. "Kamu yakin sekali?" Raka mengangguk kecil. "Ada banyak orang baik di dunia ini." Sumarni tersenyum samar. "Saya berharap dia bertemu orang seperti kamu." Kalimat itu membuat Raka menunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. "Bu," katanya perlahan, "kalau ibu tahu anak ibu ternyata hidup berkecukupan, bahkan sangat berkecukupan, apakah ibu akan merasa menyesal?" Sumarni terdiam. "Menyesal?" ulangnya pelan. Ia menggeleng. "Tidak. Justru saya akan bersyukur. Semua rasa sakit ini berarti." Raka menatap wajah Sumarni. Ada ketenangan di sana. Ketulusan yang membuat kebenaran terasa semakin kejam untuk disimpan. Sore itu, hujan turun deras. Mereka berteduh di bawah atap seng yang bocor. Air menetes di beberapa titik, membuat tanah becek. Sumarni tiba-tiba terbatuk keras. Tubuhnya membungkuk. Raka segera menopangnya. "Bu, kita ke puskesmas lagi," katanya cemas. Sumarni menggeleng lemah. "Tidak usah." Raka tidak mendengarkan. Ia memapah Sumarni keluar dari tempat berteduh, menerobos hujan. Tubuh Sumarni terasa semakin ringan di lengannya. Di puskesmas, dokter menyarankan pemeriksaan lanjutan. "Ada masalah di paru-paru," kata mereka. "Perlu perawatan yang lebih baik." Sumarni hanya tersenyum mendengar itu. "Saya tidak punya siapa-siapa," katanya pelan. Kalimat itu menghantam Raka lebih keras dari hujan di luar. Malam itu, mereka kembali ke sudut kota. Sumarni kelelahan. Ia tertidur lebih cepat dari biasanya. Batuknya masih terdengar sesekali. Raka duduk di sampingnya, memegang jaketnya erat. Dokumen itu masih di sana. Ia mengeluarkannya perlahan, membuka satu persatu di bawah cahaya lampu jalan. Nama, tanggal, catatan panti, tanda lahir. Tidak ada ruang untuk menyangkal lagi. Raka menatap wajah Sumarni yang tertidur.
Wajah yang sama yang membayangi hidupnya selama puluhan tahun, meski ia baru mengenalnya sekarang. Wajah yang penuh penyesalan, tapi tidak pernah kehilangan kasih. Air mata jatuh tanpa suara. Ia teringat masa kecilnya. Malam-malam di panti asuhan, menatap langit-langit sambil bertanya kenapa ia ditinggalkan. Hari-hari di mana ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membutuhkan siapapun. Semua janji itu runtuh di hadapan wanita tua yang tertidur di sampingnya. "Bu," bisiknya, hampir tak terdengar. "Andai ibu tahu." Namun ia tidak mengatakannya. Karena di balik semua keinginannya untuk mengakhiri penderitaan ini, ada ketakutan yang lebih besar. Takut jika kebenaran ini justru menjadi beban terakhir bagi tubuh renta itu. Takut jika Sumarni merasa hidupnya hanya sisa penyesalan. Malam semakin larut. Lampu jalan berkedip-kedip. Raka menyimpan kembali dokumen itu. Ia menatap langit gelap tanpa bintang. Di titik ini ia menyadari bahwa kebenaran bukanlah hadiah yang selalu membawa kebahagiaan. Kadang kebenaran adalah luka. Dan Raka kini berdiri di ambang pilihan yang akan menentukan apakah luka itu akan sembuh atau justru berdarah lebih dalam. Pagi itu, Raka bangun dengan rasa takut yang tidak biasa. Bukan takut pada lapar, bukan pada hinaan, melainkan takut pada hari yang akan berjalan terlalu jauh dari kendalinya. Ia menatap Sumarni yang masih tertidur. Napasnya terdengar berat, tidak teratur. Setiap tarikan napas itu seperti pengingat bahwa waktu tidak pernah berpihak pada siapapun. Raka duduk diam cukup lama sebelum akhirnya berdiri. Ia mengambil karung dan berjalan keluar lebih dulu. Langkahnya terasa kosong. Hari ini, ia tidak ingin memulung. Ia hanya ingin memastikan satu hal yang selama ini ia tahan. Ia ingin melihat sejauh mana kasih seorang ibu bisa bertahan, tanpa tahu siapa anak di hadapannya. Siang hari, Raka kembali dengan 2 bungkus nasi dan sebotol air. Ia mendapati Sumarni sudah duduk, tapi wajahnya tampak lebih pucat jadi kemarin. Tangannya gemetar saat mencoba berdiri. "Bu, jangan berdiri," katanya cepat. Sumarni tersenyum lemah. "Saya mau cari makan." Raka menyerahkan nasi itu. "Makan ini dulu." Sumarni menatap nasi itu lama. "Kamu dapat dari mana?" Raka mengangkat bahu. "Rezeki." Sumarni membuka 1 bungkus, lalu tiba-tiba membaginya 2. "Kamu makan," katanya. Raka menggeleng. "Saya sudah." Sumarni menatapnya tajam, lalu tersenyum kecil. "Jangan bohong sama orang tua." Ia menyodorkan separuh nasinya. Raka menerimanya dengan tangan gemetar. Mereka makan dalam diam. "Bu," kata Raka akhirnya, "kalau ibu harus memilih antara makan sendiri atau memberi makan anak ibu dulu, ibu pilih yang mana?" Sumarni tersenyum tanpa ragu. "Anak saya." Raka menunduk. "Walaupun anak itu tidak tahu siapa saya," lanjut Sumarni, "saya tetap ibunya." Kata itu jatuh pelan, tapi menggetarkan seluruh tubuh Raka. Sore itu Sumarni semakin lemah. Batuknya kembali parah. Tubuhnya condong ke depan setiap kali batuk menyerang. Raka menopangnya, tidak peduli siapa yang melihat. "Bu, kita cari tempat lebih hangat," katanya. Sumarni mengangguk lemah. Mereka duduk di sudut yang terlindung angin. Raka membuka jaketnya dan menyelimuti tubuh Sumarni. Tangannya bergerak otomatis, penuh kehati-hatian, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh. Sumarni menatapnya lama. "Kamu tahu," katanya pelan, "kalau kamu benar-benar anak saya tidak akan menuntut apapun." Raka menahan napas. "Saya hanya ingin kamu hidup baik," lanjutnya. "Itu sudah cukup." Raka menutup mata. Dadanya terasa seperti diremas dari dalam. "Bu," katanya, dengan suara bergetar. Kalau suatu hari anak ibu datang dan bilang siapa dirinya, apa ibu akan percaya?" Sumarni tersenyum kecil. "Saya akan percaya dari matanya." Raka membuka mata. "Kenapa dari mata?" tanyanya. "Karena mata anak saya," katanya. "Pasti sama seperti mata ayahnya. Jujur, tapi menyimpan banyak beban." Raka menoleh cepat. Tenggorokannya terasa sempit. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Angin dingin menyusup ke sela pakaian lusuh mereka. Sumarni menggigil. Raka memeluknya dari samping.
menahan tubuh itu agar tetap hangat. "Bu, istirahat saja," katanya pelan. Sumarni mengangguk. Matanya terpejam perlahan. Dalam gelap itu, Raka menatap wajah Sumarni dari dekat. Ia melihat setiap garis usia, setiap bekas lelah, setiap luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Tangannya merogoh jaket, menyentuh lipatan dokumen yang selama ini ia sembunyikan. Ia bisa mengakhiri semuanya malam itu juga. Satu kalimat, satu pengakuan, satu perubahan besar. Namun, ia tidak melakukannya. Karena di detik itu, ia menyadari satu hal yang lebih penting dari pengakuan. Bahwa Sumarni telah memilihnya sebagai anak, bahkan sebelum tahu siapa dirinya. Malam itu, Raka duduk tanpa bergerak, menjaga Sumarni tetap hangat. Kota berjalan seperti biasa. Tidak tahu bahwa di sudut kecil itu, dua jiwa sedang diuji oleh kebenaran yang tertahan. Dan ujian itu belum selesai. Pagi itu datang dengan udara yang terasa lebih dingin dari biasanya. Raka terbangun karena tubuh Sumarni bergerak pelan di sampingnya. Wanita tua itu mencoba bangkit, namun segera terhuyung dan hampir jatuh. Raka refleks menahan tubuhnya. "Bu, jangan bangun dulu," katanya cepat. Sumarni terengah. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Namun matanya memancarkan tekad yang tidak biasa. "Saya harus pergi," katanya lirih. "Pergi kemana?" tanya Raka cemas. Sumarni menghela napas pendek. "Ada orang yang mau saya temui." Raka menatapnya. Di mata Sumarni ada sesuatu yang berbeda hari itu. Bukan sekadar lelah, tapi keputusan. "Bu, ibu masih sakit. Kita bisa pergi nanti," katanya berusaha menahan. Sumarni menggeleng. "Tidak bisa nanti." Raka memapahnya berjalan. Langkah Sumarni sangat pelan, namun ia terus memaksa. Mereka berjalan menyusuri gang-gang kecil, hingga tiba di depan sebuah rumah sederhana yang tampak jauh lebih layak dibanding tempat-tempat yang biasa mereka lewati. Sumarni berhenti di depan pagar. "Ini rumah siapa?" tanya Raka. Sumarni menatap pintu rumah itu lama, seolah mengumpulkan keberanian. "Orang yang dulu mengambil anak saya," katanya. Dunia Raka seolah berhenti berputar. "Apa?" Suaranya nyaris tak keluar. Sumarni mengangguk pelan. "Saya baru tahu alamat ini dari orang lama di panti. Saya simpan lama sekali. Saya takut." Raka merasakan jantungnya berdentum keras. Ia ingin berkata banyak hal. Ingin menghentikan langkah ini. Namun kakinya terasa berat. Sumarni melangkah mendekat dan mengetuk pintu. Pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya muncul. Wajahnya terkejut melihat kondisi Sumarni. "Ibu siapa?" tanyanya. Sumarni menunduk. "Maaf mengganggu, saya hanya ingin menitipkan sesuatu." Wanita itu ragu, tapi mempersilahkan mereka duduk di teras. Sumarni mengeluarkan kain kecil dari tasnya. Di dalamnya ada liontin tua dengan foto bayi hitam putih yang sudah pudar. "Ini milik anak saya," katanya pelan. "Dulu tertinggal. Saya ingin menitipkan. Kalau suatu hari dia mencarinya, tolong berikan." Wanita itu terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Ibu tahu anak itu sekarang siapa?" tanyanya pelan. Sumarni menggeleng. "Tidak. Dan saya tidak ingin tahu." Raka menatap Sumarni dengan dada bergetar. "Saya hanya ingin memastikan," lanjut Sumarni. "Kalau suatu hari dia datang, dia tahu. Saya tidak pernah melupakannya." Sumarni berdiri dengan susah payah. Tubuhnya gemetar hebat. Raka segera memeganginya. "Bu, cukup," katanya tercekik. Sumarni menatap Raka lama. Tatapan itu dalam, penuh kasih, dan perpisahan yang tak terucap. "Terima kasih sudah menemani saya sejauh ini," katanya pelan.
Langkah mereka meninggalkan rumah itu terasa jauh lebih berat. Baru beberapa meter berjalan, tubuh Sumarni tiba-tiba melemah. Kakinya tak lagi mampu menopang. "Bu," Sumarni terjatuh di pelukan Raka. Orang-orang sekitar mulai berdatangan. Raka berteriak meminta bantuan. Wajahnya panik, suaranya pecah. "Bu, tahan ya, Bu. Tolong tahan." Sumarni membuka mata perlahan. Pandangannya kabur, tapi bibirnya membentuk senyum kecil. Kamu sudah cukup jadi anak yang baik, katanya lirih. Air mata Raka jatuh deras. "Bu, jangan bicara begitu. Kita ke rumah sakit sekarang." Sumarni menggeleng lemah. "Jangan buang uang." Raka tak peduli lagi. Ia berteriak, memanggil mobil, memanggil siapapun. Dalam kepanikan itu, salah satu orang kepercayaannya muncul, menghentikan mobil hitam yang tiba-tiba menepi. Sumarni dibawa masuk. Di dalam mobil, Raka memegang tangan Sumarni erat. Tidak ada lagi penyamaran. Tidak ada lagi peran. Yang ada hanya seorang anak yang takut kehilangan ibunya untuk kedua kali. "Bu," katanya dengan suara bergetar. "Dengarkan saya." Sumarni menatapnya lemah. "Nama saya Raka," katanya. "Anak ibu." Air mata jatuh dari sudut mata Sumarni. Bibirnya bergetar. "Saya tahu," katanya pelan. "Dari caramu menatap." Raka menangis tanpa suara. Mobil melaju kencang, membawa mereka menuju takdir yang tak lagi bisa ditunda. Suara sirene membelah jalanan pagi yang mulai ramai. Mobil melaju cepat, menerobos kepadatan lalu lintas. Di dalamnya, Raka duduk kaku sambil menggenggam tangan Sumarni yang dingin. Nafas wanita tua itu tersengal, matanya setengah terpejam, tapi genggamannya masih terasa. "Bu," kata Raka berulang kali. "Dengar suara saya, Bu." Sumarni membuka mata perlahan, tatapannya mencari wajah Raka, seolah takut kehilangannya lagi. "Kamu tidak bohong?" bisiknya. Raka menggeleng cepat. "Tidak, Bu, saya anak ibu." Air mata mengalir di pipi Sumarni. Ia tersenyum, senyum yang rapuh tapi penuh damai. "Allah baik," katanya lirih. "Dia pertemukan kita." Raka menunduk, air matanya jatuh ke tangan Sumarni. Ia menempelkan tangan itu ke pipinya, seperti anak kecil yang takut ditinggal. Sampai di rumah sakit, Sumarni segera dibawa masuk. Raka berdiri di luar ruang perawatan, pakaian lusuhnya basah oleh keringat dan hujan air mata. Orang-orang berjas putih lalu lalang, tidak tahu bahwa pria kumal itu adalah salah satu orang terkaya di negeri ini. Waktu berjalan lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Raka duduk menunduk, tangannya gemetar. Ia memikirkan semua kemungkinan yang tidak ingin ia hadapi. Penyesalan menumpuk di dadanya. Kenapa tidak lebih cepat? Kenapa menunggu sampai sejauh ini? Pintu ruang perawatan terbuka. Seorang dokter keluar. "Keluarga pasien?" tanyanya. Raka berdiri cepat. "Saya." Dokter menatapnya sejenak, lalu berkata pelan. "Kondisinya lemah, tapi stabil. Kami lakukan yang terbaik." Raka mengangguk berulang kali. "Terima kasih, terima kasih." Ia diizinkan masuk. Sumarni terbaring dengan selang oksigen. Wajahnya pucat, tapi matanya terbuka. Saat melihat Raka, matanya langsung berkaca-kaca. "Nak," katanya pelan. Kata itu membuat Raka berhenti melangkah. Dadanya seolah meledak. Ia mendekat dan berlutut di samping ranjang. "Iya, Bu," katanya lirih. Sumarni mengangkat tangan dengan susah payah. Raka segera menggenggamnya. "Maafkan Ibu," katanya, "karena meninggalkanmu." Raka menggeleng. "Tidak ada yang perlu dimaafkan." Sumarni tersenyum tipis. "Ibu lihat kamu jadi orang baik. Itu cukup." Raka menunduk, bahunya bergetar. Ia ingin mengatakan semua yang selama ini ia simpan. Tentang kesepian, tentang marah yang pernah ia rasakan, tentang pencarian panjang yang akhirnya berakhir di sini. Namun yang keluar hanya satu kalimat. "Ibu pulang sama saya ya."
Sumarni menatapnya lama. Ibu ingin, katanya pelan. Tapi kalau Allah punya rencana lain, kamu harus ikhlas. Raka menggeleng keras. Jangan bilang begitu. Sumarni tersenyum lembut. Kamu sudah kuat, sejak kecil. Raka memejamkan mata, menahan tangis. Jam-jam berikutnya berlalu dalam keheningan yang berat. Raka duduk di samping ranjang, tidak beranjak. Setiap kali Sumarni terbatuk, jantungnya ikut berdebar. Setiap kali Sumarni tertidur, ia menahan napas, takut tidak akan terbangun lagi. Menjelang malam, Sumarni terbangun dan memandang Raka dengan tatapan penuh. Ada satu hal lagi, katanya. Apa, Bu? Sumarni tersenyum kecil. Liontin itu, kamu sudah lihat? Raka mengangguk. Iya. Itu satu-satunya yang tersisa dari kamu, katanya. Sekarang sudah kembali ke pemiliknya. Raka mengeluarkan liontin itu dari sakunya dan menggenggamnya erat. Terima kasih sudah bertahan, Bu, katanya. Sumarni menatapnya lama, seolah ingin menghafal wajah itu. Terima kasih sudah kembali, Nak. Malam semakin larut. Lampu-lampu rumah sakit redup. Raka duduk dalam diam, memandangi wajah ibunya. Air matanya kering, tapi dadanya masih sesak. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Karena ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Dan juga apa yang paling ia takutkan untuk kehilangan. Pagi menyelinap masuk ke ruang perawatan dengan cahaya pucat. Raka terbangun di kursi kecil di samping ranjang. Lehernya pegal, matanya sembab, tapi tangannya masih menggenggam tangan Sumarni. Genggaman itu lemah, namun nyata. Ia mengangkat kepala perlahan. Sumarni terjaga. Matanya terbuka setengah, tapi kali ini ada ketenangan yang berbeda di sana. Bukan ketenangan karena lelah, melainkan ketenangan seseorang yang telah menemukan jawaban. Bu, kata Raka pelan. Ibu sudah bangun. Sumarni tersenyum tipis. Nah, satu kata itu membuat Raka kembali menunduk. Dadanya sesak, tapi kali ini bukan oleh takut, melainkan oleh rasa yang terlalu penuh. Bagaimana rasanya tidur semalaman di rumah sakit? Tanya Raka, mencoba terdengar biasa. Sumarni menghela napas pelan. Hangat. Aman. Raka mengangguk. Saya janji, setelah ini ibu tidak akan tidur di jalan lagi. Sumarni menatapnya lama. Matanya menyusuri wajah Raka seolah ingin memastikan bahwa semua ini bukan mimpi. Kamu benar-benar tumbuh besar, katanya lirih. Ibu selalu membayangkan kamu masih bayi. Raka tersenyum kecil. Saya juga selalu membayangkan ibu, walaupun tidak tahu wajahnya. Ada jeda panjang di antara mereka. Jeda yang dipenuhi puluhan tahun rindu, penyesalan, dan doa yang tak pernah terucap. Sumarni menggerakkan tangannya dengan susah payah. Raka segera mendekat. Boleh ibu menyentuh wajahmu? Tanyanya ragu. Raka mengangguk cepat. Sumarni mengusap pipi Raka dengan tangan gemetar. Sentuhan itu ringan, tapi penuh makna. Air mata jatuh dari mata Sumarni, membasahi pipi Raka. Hangat, katanya. Sama seperti waktu ibu menggendongmu. Raka memejamkan mata. Air mata jatuh tanpa suara. Maafkan ibu, katanya lagi. Karena membuatmu mencari begitu lama. Raka menggeleng. Tidak ada yang salah, Bu. Kalau bukan karena semua itu, saya mungkin tidak akan jadi seperti sekarang. Sumarni tersenyum. Jadi orang baik itu pilihanmu sendiri. Pintu kamar terbuka pelan. Seorang perawat masuk, memberitahu bahwa kondisi Sumarni cukup stabil, tapi masih perlu waktu dan perawatan. Raka mengangguk penuh syukur.
Saat perawat keluar, Sumarni kembali menatap Raka. "Kamu sekarang tinggal di mana?" tanyanya. Raka terdiam sejenak. Ia tersenyum kecil. "Di tempat yang sangat layak, Bu. Tapi tidak pernah terasa seperti rumah." Sumarni mengangguk pelan. "Rumah itu bukan soal dinding," katanya. "Tapi siapa yang menunggu?" Kalimat itu membuat Raka terdiam. "Bu," katanya dengan suara bergetar. "Ibu mau tinggal bersama saya." Sumarni menatapnya lama. Ada cahaya lembut di matanya. "Kalau kamu tidak malu punya ibu seperti saya," katanya pelan. Raka berdiri, lalu berlutut di samping ranjang. Ia memeluk tubuh Sumarni dengan hati-hati, seperti memeluk sesuatu yang rapuh dan berharga sekaligus. "Saya menunggu pelukan ini seumur hidup," katanya lirih. Sumarni membalas pelukan itu dengan sisa tenaganya. Tangannya melingkar di punggung Raka. "Ibu juga, Nak." Pelukan itu sederhana, tapi di dalamnya terkumpul puluhan tahun kehilangan. Tangis Raka pecah, bukan lagi ditahan. Tangis seorang anak yang akhirnya boleh menangis di pelukan ibunya sendiri. Waktu berjalan pelan hari itu. Beberapa hari kemudian, Sumarni dipindahkan ke ruang perawatan yang lebih nyaman. Rambutnya dirapikan, pakaiannya diganti. Namun Raka tetap mengenalnya dengan cara yang sama. Bukan sebagai pasien, bukan sebagai beban, melainkan sebagai rumah. Raka tidak kembali ke dunia lamanya secara tiba-tiba. Ia masih datang dengan pakaian sederhana, masih duduk di samping ranjang, masih menggenggam tangan itu setiap malam. Sumarni sering tertidur sambil menggenggam tangan Raka, seolah takut kehilangan lagi. Suatu sore, saat matahari masuk dari jendela rumah sakit, Sumarni berkata pelan, "Nak, hidupmu panjang. Jangan habiskan hanya untuk menebus masa lalu ibu." Raka menoleh. "Ibu ingin kamu bahagia," lanjutnya, "dengan caramu sendiri." Raka mengangguk. "Tapi sekarang kebahagiaan saya di sini." Sumarni tersenyum, mata tuanya berkaca-kaca. Malam itu sebelum tertidur, Sumarni berbisik pelan, "Terima kasih sudah pulang." Raka menunduk dan mencium punggung tangan ibunya. "Terima kasih sudah menunggu, Bu." Di luar, kota tetap bising. Orang-orang tetap sibuk dengan hidup mereka. Namun di sebuah kamar sederhana, dua jiwa yang terpisah oleh waktu akhirnya bertemu kembali. Bukan sebagai miliarder dan pemulung, bukan sebagai orang kuat dan orang lemah, melainkan sebagai seorang ibu dan anak yang akhirnya saling menemukan setelah pelukan itu tertunda puluhan tahun.